apakah acara ini, acara Pemkab ini adalah miliknya Kabib? Kan tidak. Penting dan mengatasnamakan Pemkab yang terhormatnya ZTH-nya dikosongi. Ayo danjuk toh. Betul. Yang saya khawatirkan begini, Bos. Yang saya khawatirkan begini, begitu sekdanya diklarifikasi sama masyarakat, bener nggak Pak Sekda ini mengatasnamakan bupati, ya kan? Terus bupatinya dikejar, Pak Bupati, bener nggak menyampaikan undangan seperti ini? Kalau Pak Bupatinya ngeles, enggak kok, itu kan Sekda, kan ruwet, Bos. Kan begitu. Nanti kalau ada konflik, begitu dikejar Pak Bupati. Maklumat yang dikeluarkan masyarakat Winongan itu, yang ditandatangani oleh ketua kepala desa, yang ditandatangani oleh BPD, dan bagian daripada masyarakat yang bertanda tangan di sana yang hadir, menyatakan menolak untuk kegiatan apapun. Lah bupatinya bikin undangan untuk acara di sana. Bupatinya paham hukum atau tidak? Ingat Pak Bupati, yang besok yang mau diziarahin itu TKP, tempat kejadian perkara. Yang hari ini kasusnya itu masih berjalan. Wajahnya teman-teman. Jadi anak buah skincare tadi di depan sini. Alah, itu foto. Nah, ini di SS teman-teman, ini orangnya, ini mata-matanya Rusdi ini teman-teman. Wis rasa suwe-suwe. Biasa suwe. Jadi tidak salah kalau malam ini saya katakan ini tuh Bupati Tarim atau bupatinya masyarakat Winongan. Kok justru malah memihak orang yang dia itu menjilat ludahnya sendiri. Orang yang kalau sudah memiliki label menjilat ludahnya sendiri itu udah, orang itu tidak dapat dipercaya. Demi kepentingan intinya tadi orang ini mencari informasi, berarti ada rasa kekhawatiran juga ya bupatinya. Satu, undangan tadi kan tidak hanya mengatasnamakan bupati, yang bertanda tangan kan Sekda. Yang kedua, si Rohim juga ketakutan, dia cuci piring di belakang Bang DZ ya, yang suruh mecahi piring yang orang di belakang gitu loh, yang di depan. Iya, ini kan bentuk kepanikan si Rohim itu Pasuruan, dia masyarakat Pasuruan, peristiwa itu terjadi di Pasuruan itu loh. Tiba-tiba masyarakat bagian dari Pasuruan itu menolak acara itu gitu loh. Ini kan menampar muka dia gitu. Jadi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dia paksakan itu agar seolah-olah masyarakat Pasuruan itu dengan segala tetek bengeknya, seolah-olah tidak semua masyarakat Winongan itu menolak. Perlu diingat, tanda tangan kepala desa dan tanda tangan BPD itu adalah bagian daripada representatif dari masyarakat Winongan. Satu orang bertanda tangan itu cukup mewakili semua masyarakat. Paling tidak 2/3 dalam paripurna itu sudah mengesahkan bahwasanya undang-undang itu berlaku. Undang-undangnya dibaca Bang Aksan. Siap. Jadi baca teman-teman, didengarkan yang di bawah ya. Yuk. Desa itu sebenarnya sudah mempunyai otonomi ya, otonomi sendiri. Bahkan sudah dibuatkan undang-undang khusus tentang desa. Ini luar biasa sebenarnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Desa, khususnya di pasal 67, jelas di situ. Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desanya berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desanya. Bahkan terkait
anggaran desa itu malah sudah jelas ada namanya dana desa. Itu dari pusat langsung ke rekening desa, bukan dari kabupaten. Artinya apa? Sebenarnya desa ini sudah mempunyai otonomi sendiri. Begitu teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua saya menanggapi Bang Deset terkait kenapa sih bupati kok sampai seperti ini? Ya bupatinya tersandera Bang. Ingat nggak? Dia kan terindikasi sebagai bendahara Petanisia. Udah dibawa kayaknya Rokim itu. Bongkar, makanya Bang, bongkar. Dia itu kalau salah ya salah aja. Yang paling parah, dia itu yang paling parah itu setelah Anwar Sadat berkunjung di Kabupaten Pasuruan, kan sekarang Anwar Sadat itu kan ditetapkan jadi tersangka dari 21 orang ya. Salah satunya kan Anwar Sadat, ya kasus dana hibah. Orang Anwar Sadat ini orang Pasuruan juga, dan nanti akan ngoceh juga karena apa? Pembagian itu kan dia dilantik jadi DPR RI kan 2024 bareng presiden kemarin. Sekarang wes ya toh, wes jadi tersangka. Dan saya tahu ya, saya tahu pembagian dana hibah itu yang paling dominan itu malah justru di pemerintahannya, yang paling berperan loh ya, yang paling berperan membagi-bagi itu justru dari eksekutifnya, bukan dari legislatifnya. Wong konco-konco DPR wakeh banget. Dan menurut saya host, yang paling kasihan sekarang ini sekdanya host. Dia nggak tahu apa-apa, dipaksa sama bupatinya. Tolong buatkan surat undangan. Loh, masalahnya tadi undangannya itu kan penting ya, dan itu mengatasnamakan Pemkab loh ya. Apakah acara Pemkab ini adalah miliknya Kabib? Kan tidak. Penting dan mengatasnamakan Pemkab yang terhormatnya ZTH-nya dikosongi. Ayo danjuk toh. Betul. Yang saya khawatirkan begini host. Yang saya khawatirkan begini, begitu sekdanya diklarifikasi sama masyarakat, bener nggak Pak Sekda ini mengatasnamakan bupati, ya kan? Terus bupatinya dikejar, Pak Bupati, bener nggak menyampaikan undangan seperti ini? Kalau Pak Bupatinya ngeles, enggak kok, itu kan Sekda, kan ruwet host. Iya Bang, boleh dia bilang begitu, tapi kita ini ndak bodoh, kita paham yang namanya demokrasi. Kop surat yang dipakai itu adalah pemerintah daerah di sana. Mustahil bupatinya ndak tahu. Ya ini kan bentuk daripada pengecutan dia gitu. Ya itu maksud saya Bang Deset. Kan bisa aja ngeles karena yang bertanda tangan di situ kan jelas Sekda kan, betul kan? Takutnya diseret-seret sekdanya yang nggak tahu apa-apa. Loh mosok hari libur kok disuruh membuat surat, kan aneh. Itu kan pasti ada pemaksaan, iya kan? Ke sekdanya, tolong buatkan surat Pak Sekda, undangan, kan begitu. Nanti kalau ada konflik, begitu dikejar, Pak Bupati, bener nggak membuat surat undangan ini? Enggak, itu kan Sekda. Saya nggak merasa menyuruh Sekda kok, kan kasihan Sekdanya tuh saya. Yang pasti Bang, yang pasti begini Bang, ketika memang ziarah kubro itu benar-benar dilaksanakan besok, saya tidak mendahului Allah gitu kan. Tidak hanya sebatas prediksi, itu akan terjadi yang namanya gesekan. Nah kalau ini terjadi gesekan, ya bupatinya harus tanggung jawab gitu loh. Jangan menyalahkan orang lain, karena kan udah luar biasa saudaraku, narasinya saya akhirnya terbakar. Gip saya itu nol, bakar ya dengan narasi teman-teman ini. Semangat juang saya membara ini, jiwa kepahlawanan saya bangkit, tapi ini tidak bisa tersalurkan alias nggak terlampiaskan. Begini lebih Bang baik Jerman, saya Bang Jerman dulu. Loh kok turun gitu loh? Nggak tahan maunya dari narasi-narasi ini. Saya akhirnya terkobarkan semangat juang saya, tapi apa daya, udah nggak ada Anda jalan. adalah bagian, Anda ini aja, Anda pengikut Bung Tomo ya. Berapa nyawa korban akibat dari provokasi yang disampaikan Bung Tomo? Apakah dia ikut
ikut bergerilya di bawah. Enggak. Suara-suara seperti ini juga itu penting gitu. Kalau besok kita disuratin polisi itu udah bagian resiko kita gitu. Betul. Nah, inilah jiwa-jiwa pahlawan yang harus kita warisi ini. Berjuang tanpa pamrih, ya kan, selalu berada di kebenaran, memikirkan kepentingan bersama sebagai anak bangsa ini. Tapi sepertinya dengan memori 10 November ini memang kita harus bergerak. Kalau melihat narasi-narasi mereka yang berani-beraninya mengadakan acara pada 10 November dengan bungkus sebagai ziarah kubur yang belum tentu itu hanya untuk membelokkan sejarah di Winongan itu sendiri. Ini adalah panggilan jihad menurut saya. Sebenarnya mereka ini adalah minoritas yang merupakan pendatang. Cukup 50 orang seperti Untung Suropati yang ada waktu itu dari Surabaya, Pasuruan sampai Malang melawan Nika. Berapa ribu nyawa pasukan Untung Suropati itu. Makanya mereka banyak tersebar di Pasuruan itu. Karena memang mereka itu anteknya penjajah yang masih sampai saat ini subur tumbuh di Indonesia dengan embel-embel agama. Ini teman-teman. Kapan kita 50 orang aja subur, nanti kita ambil itu Taufik Asegaf. Selesai masalah ini. Bangsa ini harus nekat teman-teman, harus nekat. Dengan apa yang kita lihat simak saat ini, luar biasa mereka ini. Luar biasa. Songongnya, dugongnya. Salam menyatukan Nusantara. Wah, mantap. Wartawan langit. Jadi peristiwa tanggal 10 November 1945 itu ujian bagi bangsa Indonesia, di mana negara baru usia 3 bulan. Tentara yang jumlahnya tidak sedikit dengan persenjataan yang mutakhir 6.000 lebih, yang menyebarkan pamflet-pamfletnya lewat pesawat udara untuk mengancam bangsa Indonesia di Surabaya menyerah atau dihancurkan. Bayangkan kala itu kalau tidak ada cetusan yang jitu atas saran Jenderal Sudirman kepada Bung Karno untuk sowan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana saat itu ya beliau mengumpulkan ulama se-Jawa Madura untuk beristikharah, bermusyawarah. Resolusi jihad pun tercetus atas izin Hadratus Syekh lewat radio-radio. Bung Tomo ya di usia 23 tahunnya menyebarkan, menggelurakan resolusi jihad, membangunkan semangat arek-arek Surabaya kala itu. 20 bahasanya begini Os, bahasanya kalau tidak salah ya. Hai Inggris, selama banteng-banteng pemuda Indonesia masih bisa mengeluarkan darah merahnya, maka darah merah itu masih bisa melukis merah putih, maka selama itu juga tidak akan pernah menyerah dari masyarakat. Luar biasa, merinding saya mendengarkannya, Bos DJ. Pokoknya begitu anak-anak pejuang. Pokoknya kalau darah kita itu ada mengalir darah pejuang, pasti kita akan membela bangsa. Kalau saya curiga sing dadi jongos-jongose Balawi yo dhisik anak-anak pengkhianat sing yo melu tarung kuwi wis jelas dijajah kok malah jadi pengkhianat. Wis kuwi aku yakin. Pokoknya kalau ada di dalam darah kita itu ngalir darah pejuang. Skincare lo 100 juta isogok. Ya gak mempan wong
kakek leluhure pejuang melu ning Surabaya. Begitu. Silakan monggo. Masih nyimak. Bang Darda. Tapi Merdeka. Tapi Banteng yang saya sebutkan tadi bukan PDIP loh, Host ya. Dudu PDIP ya. Bukan. PDIP Islam. Banteng itu adalah lambang yang ada di dadanya burung Garuda. Ada padi dan kapas, bintang, ada beringin. Yang dimaksud itu Betul. Persatuan Indonesia. Betul, Bang Darda. Tapi begini teman-teman, jadi di grup ini saya memantau, wah, rodok ramai banget ya. Tapi saya tidak mau menyampaikan ya. Wangsa, silakan Wangsa Sailendra naik. Saya tidak mau menyampaikan, cuma di grup ini ramai banget ya. Jadi ini ketoknya sudah tidak terhindarkan lagi ya. Untuk itu, aku karena ngomongnya kan rapenak nih gini kawan-kawan. Jadi yos ditunggu aja sih didelok. Semoga tidak terjadi apa. Memang gini, Host. Sebelum 10 November itu adalah perangnya Untung Suropati. Itu lokasinya di Pasuruan ini. Ribuan pejuang kita gugur di Pasuruan sini. Jadi kota pahlawan benar di Surabaya, tapi jangan salah, pemanteknya ya di Pasuruan ini. Ya, ada. Tapi begini ya Bang Jerman, Host. Banteng yang ada di lambang Garuda itu mencerminkan persatuan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali merdeka. Mencerminkan persatuan Republik Indonesia ya. Merdeka. Persatuan ya. Nah, definisi dari persatuan Indonesia itu, Host, adalah untuk masyarakat. Tidak berlaku untuk bupati itu. Karena apa? Definisi dari persatuan Indonesia itu adalah menjaga stabilitas, kedamaian gitu loh. Nah, kalau hari ini, kemarin yang kita baca surat itu, udah jelas-jelas masyarakat Winongan itu menolak. Dia buat itu, undangan itu. Ini kan tidak mencerminkan daripada persatuan Indonesia itu gitu. Menjaga stabilitas itu dia tidak berlaku. Jangan-jangan dia memang nggak tahu. Ya namanya juga jongos kan begitu kan. Kritik terus itu bupati itu. Ingat, jabatan itu bukan punya nenek moyang dia. Itu jabatan politik. Dia sudah menyalahgunakan. Dia tuh tidak berpihak kepada masyarakatnya, tapi berpihak kepada orang Tarim itu. Dan ini merupakan buah hasil daripada amandemen Undang-Undang 45, ya kan, dengan sistem pemilu terbuka akhirnya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang nggak punya kapasitas, yang nggak punya integritas, yang dia punya cuma popularitas dan uang. Ini sukses selalu. Ini merupakan bisikan Balawi yang bisa untuk menyeting haluan negara kita ini, arah masa depan bangsa ini. Aku izin turun dulu ya, saya itu landasannya udah siap ini, pesawat disuruh mendarat dulu ya. Kawan-kawan sekalian, Pandito, Bang Jerman, Bang Wangsa ya. Siap, turun duluan siap, ya. Bang DJ. Pesawat saya Jangan lupa ditarik rambutnya. itu Kiai Anjas. Tarik rambut, cangkemmu itu loh. Rahasia itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya baru dapat kabar dari channel Bukan Budak Yaman Ya. bahwa besok itu malam tadi ini mereka membeli baju PWILS. Membeli baju PWILS dan akan dikenakan oleh mereka sendiri besok. Dan mereka rencananya menurut dari Bukan Budak Yaman, channelnya Bukan Budak Yaman, menurutnya itu mereka akan gunakan besok seolah-olah PWILS yang
yang mengacaukan dan jadi pengacau di acara ziarah kubro mereka besok di 10 November. Dan mereka telah membeli baju PWI LS. Dan ini menurut channel Bukan Budak Yaman, ini infonya A1. Jadi tetap waspada untuk kita semua besok, bahwa mereka kibin-kibin ada yang memakai baju PWI LS. Itu harus waspada, itu adalah fitnah untuk memfitnah PWI LS. Demikian infonya. Iya. Makasih. Bener kan, host? Ya. Apa yang saya khawatirkan, bener kan? Mereka berusaha menarik-narik PWI untuk masuk pusaran konflik, betul kan? Betul. Cara mereka itu licik, membuat pamflet yang seolah-olah itu masyarakat Winongan dan PWI akan mengadakan bersih-bersih makam. Itu kan saya yakin yang membuat tuh mereka. Bahkan di pamflet itu dicantumkan membawa peralatan, misalkan apa itu sapu, termasuk celurit. Kan aneh itu. Itulah framing mereka, black campaign mereka. Makanya kita harus hati-hati karena mereka selalu menarik-narik PWI. Itu yang saya khawatirkan. Ya mudah-mudahan lah nggak terpancing lah PWI, tapi harus tetap sikap dengan apa yang disampaikan Bang Wangsa ini. Harus benar-benar itu. Bila perlu dirazia itu. Ya kan, kalau memang bukan warga Winongan ya harus diusir, harusnya begitu. Karena warga Winongan sudah punya legal standing. Apa itu? Kalau dia pakai baju PWI LS, penolakan. Kalau dia pakai baju PWI LS itu ada KTA PWI LS. Kalau nggak ada KTA-nya berarti itu gadungan. Betul. Itu di sweeping itu. Mudah-mudahan teman-teman juga dari PWI juga harus sikap ya. Artinya kalau memang ada yang memakai atribut PWI, segera di sweeping itu. Tanyakan KTA-nya. Ya, PWI berhak untuk sweeping itu. Ya. Karena menggunakan atribut mereka. Ini terbentuk ya, Mas ya. Siap, sudah. Itu kan Gus Wadi tuanya. Betul. Nah itu mudah-mudahan segera lah melakukan sweeping itu, karena nanti yang akan dicemarkan tuh PWI. Saya kan selalu bernarasi dari kemarin tuh, awas hati-hati, PWI ini akan ditarik-tarik ke arah konflik. Karena yang paling ditakuti kan PWI, kan begitu. Ya mudah-mudahan nggak terpancing. Mereka sudah menggunakan cara-cara licik. Pada saat awal mungkin 3 hari yang lalu itu harus menampilkan pamflet tentang acara bersih itu kan, saya udah curiga kok ada fotonya Gus apa sih situ, kok ada logonya PWI, terus kok ada termasuk barang-barang yang harus disiapkan, ya sapu, ya cangkul, termasuk celurit. Wah ini bahaya ini. Akhirnya apa? Itu yang kan yang digoreng sama Aldo, siapkan celuritnya ayo PWI. Itu kan trik mereka. Monggo yang lainnya bisa ditanggapi. Ya Bang, saya inilah ingat apa yang disampaikan Abang gitu, tadi ketika baca undang-undang desa itu loh Bang, itu kan sudah cukup jelas ya. Begitupun ketika kita berbicara dengan apa yang terjadi di Winongan itu kan, lokasi itu masih sengketa dan hukumnya masih belum berkekuatan hukum tetap, gitu kan. Kalau ingat itu kan berarti bupati ini menurut saya memang tidak paham hukum, tidak paham aturan bernegara. Jadi ya saya harap sih ini jadi pintu masuk bagi oposisi di Kabupaten Pasuruan. Ini bisa dibawa ke ranah ini ketika bupati itu disumpah untuk taat pada undang-undang itu. Ya bukan kita lagi harusnya gitu loh. Intinya saya mengingatkan oposisi partai oposisi, kan setiap kabupaten pasti ada oposisinya. Ini kesempatan sebenarnya, biarkan aja dulu dia tidur nyenyak, habis itu ya dibawa ke situ supaya nantinya ya bisa diproses kan itu. Ngapain nunggu 5 tahun lagi kalau bisa merebut sekarang kekuasaan, kan seharusnya begitu.
Itu kalau politik Betul, sih, betul. saya cuma mengingatkan saja. Ini ya biarkan dia terlena Betul. dengan kemuhibirannya, masuk ke apa hal-hal yang memang barangkali memang tidak sesuai dengan ketentuan, karena bupati itu kan disumpah untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. Ya, ini saya mengingatkan lah untuk oposisi yang di Pasuruan. Ya biarkan, tenangkan dulu, habis itu ya langsung gitu loh. Itu aja sih Bang. Betul Bang, sepakat. Makanya saya dari awal kan pernah nyampaikan kan, saya lebih seneng kalau masalah ini bukan ditarik di pidana, tapi di politis. Itu luar biasa kan, bukannya Pak Bupati nggak paham aturan Bang, enggak. Kan tadi sudah nyampaikan, Pak Bupati ini indikasinya tersandera oleh si Topik. Karena apa? Kan dari dulu kan sudah jelas itu bahwa diduga Pak Bupati ini sebagai bendahara Petanisia. Kan kartu asnya kan sudah dipegang sama Kan diduga si Topik. Mas Aksan memang bendahara Petanisia menurut sumber dari KPU. Ya, terakhir diupdate itu tanggal 28 Oktober 2024. Begitu, itu sumber KPU, bukan diduga, memang bendahara menurut sumber KPU itu. Berarti sudah valid ya, satu ya Mas ya. Ya, tak tunjuk ke sumber KPU-nya ada saya. Lanjut, silakan, monggo siaga bencana. Yuk, Mas Wangsa, itu namanya FFO, False Flag Operation, atau secara letterleknya operasi bendera palsu. Itu dimulai ketika kapal perang antara Inggris dan Perancis, kapal perang Inggris di dermaga, kapal perang Perancis zaman kapal layar nih mengibarkan bendera Inggris. Jadi kapal-kapal di situ kan nggak nyangka karena benderanya bendera Inggris, disangka kawan, sampai jarak dekat di meriam semua habis itu. Demikian juga FFO dilakukan ketika Jerman mau menyerbu Polandia. Di perbatasan, tentara-tentara Jerman memakai seragam tentara Polandia. Penjaga perbatasan yang dari Jerman ditembaki oleh teman sendiri. Lalu nanti ada pasukan lain, pasukan Polandia ini, Polandia palsu ya, pakai seragam Polandia, ditembaki, habis jadinya. Pertama, pasukan yang memakai seragam palsu milik Polandia itu kan orang Jerman, menembaki pasukan penjaga perbatasan di Jerman. Lalu datang lagi pasukan Jerman memberondong pasukan yang pakai pakaian seragam tentara Polandia ini. Jadi saya mengingatkan, kalau ini memang benar, tapi polisi tidak menangkap, tidak bisa menangkap, tidak bisa mengidentifikasi, itu kesalahannya kepada polisi. Ya, kesalahannya kepada polisi tidak mampu menjaga keamanan. Kedua, saya peringatkan kepada para muhibin, Anda akan ditumbalkan, entah dengan dipukul pakai kayu, atau dilempari batu, atau bahkan dengan sajam. Anda akan ditumbalkan itu. Mudah-mudahan nyawa Anda selamat. Tapi kalau tidak selamat, saya peringatkan, Anda sudah ditumbalkan dengan gerombolan-gerombolan yang memakai seragam PWI-LS. Ini juga buat mengingat ini, PWI-LS seragam itu bukan sembarangan, nggak bisa diperjualbelikan. Kalau t-shirt boleh lah, tapi kalau rompi, kalau jaket, jangan diperjualbelikan secara umum. Itu lambang kehormatan. Kalau bukan anggota, nggak bisa beli sembarangan. Ya, mudah-mudahan para muhibin ini siap-siap untuk dijadikan tumbal besok kalian oleh muhibin juga yang memakai seragam palsu, bukan anggota PWLS. Lanjut host, standby.
Iya. Mas Aksan, Mas AA, silahkan monggo AA mau bernarasi, silahkan monggo. Iya, terima kasih. Nggih. Dari semua yang terjadi ya, kayak Petanesia yang di mana di dalamnya termasuk menjadi bendahara bupatinya juga.